Indonesia sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini. Itulah makanya Bapak Ibu kita hadirkan di sini ya untuk sama-sama bagaimana sekali lagi kita mewujudkan Kalimantan Barat bebas daripada korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI mendatangi pendopo Gubernur Kalimantan Barat Rabu 7 September 2022. Kedatangan lembaga anti rasuah ini bukan untuk menangani sebuah perkara korupsi, melainkan untuk memberikan bimbingan teknis pemberdayaan dunia usaha anti korupsi. Sebanyak 120 peserta yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD se-Kalimantan Barat mengikuti kegiatan yang berlangsung selama 1 hari. Kalimantan Barat merupakan satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang mendapatkan BIMTEK dari KPK untuk tahun 2022. Kalbar dipilih berdasarkan serangkaian hasil analisa dari mulai informasi-informasi yang masuk, tren laporan, kerawanan-kerawanan, dan lain sebagainya, sehingga Kalbar mendapatkan program BIMTEK untuk tahun 2022. KPK dalam rangka turun ke wilayah tentunya ada beberapa analisa yang dilakukan. Ya, dari mulai informasi-informasi yang masuk, kemudian tren kasus laporan yang ada, kemudian juga kerawanan-kerawanan yang terjadi dan sebagainya. Itu menjadi alasan-alasan kita untuk datang ke suatu daerah untuk jadikan prioritas di program 2022. Ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus untuk kenapa kok kita turun di suatu wilayah. Ini kita sifatnya hanya mengingatkan, sekali lagi kita hanya mengingatkan supaya tidak terjadi. Makanya tadi saya sampaikan, jangan pernah saling menyalahkan kejadian. Karena kejadian itu kita yang milih. Itulah makanya kenapa kok kita mengingatkan tentang pentingnya nilai integritas. Melalui BIMTEK yang diadakan diharapkan ke depan tidak terjadi lagi permasalahan baik di BUMN maupun BUMD di Kalimantan Barat. Selama ini modus yang ditangani KPK berkaitan dengan dunia usaha yaitu pemberian gratifikasi dan penyuapan. Kalau modus yang paling banyak di pelaku dunia usaha kan utamanya adalah pemberian gratifikasi dan penyuapan. Oh, kan gitu. Gratifikasi penyuapan kepada siapa? Penyelenggara negara dan pegawai negeri kan gitu. Nah, inilah makanya kita ingatkan. Itu terjadi karena apa? Karena dua pihaknya kan sama-sama. Makanya kita tidak mungkin hanya penyelenggara negara pegawai negeri yang kita ingatkan supaya nggak korupsi, tapi pelaku usaha juga kita ingatkan supaya juga tidak mendorong terjadinya korupsi. Makanya dua pihak ini juga menjadi perhatian kita. Sejak berdiri tahun 2003 silam hingga September 2022, KPK telah menangani sebanyak 1.425 kasus korupsi. Dari jumlah itu ada 396 melibatkan pelaku usaha dan diproses hukum. Yang pertama adalah kita tahu bersama bahwa pelaku usaha ini menentukan nasib bangsa. Pertumbuhan ekonomi kita juga. KPK sepanjang berdiri sudah 1.425, di mana pelaku usahanya ada 396 yang diproses. Namun pertanyaannya, kejahatan korupsi terus dilakukan penangkapan, tetapi kok masih selesai. Seperti itu. Oleh karenanya KPK dalam rangka memberantas korupsi tidak mungkin hanya mengedepankan penegakan hukum atau hanya nangkap saja. Ibaratnya gunung es, itu ada yang di permukaan air laut, puncaknya es itulah yang ditangkap, 1.425. Permasalahannya ada bongkahan es yang di bawah permukaan air laut, itu lebih besar. Itulah yang kita lakukan dengan upaya pendidikan dan pencegahan. Pasca BIMTEK diharapkan BUMD khususnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kalimantan Barat. Hari ini itu semakin membuat usaha daerah Kalbar ini, BUMN Kalbar ini betul-betul bisa berkontribusi dalam penambahan pendapatan asli daerah. Kalau untuk tren sekarang ini berarti cukup baik, Pak, kalau melihat dengan apa yang Bapak. Kalau yang di ini ya yang di provinsi, ya, provinsi. Saya yang bisa di provinsi ya, itu sudah semuanya sudah kontribusi keuntungan. Untung tiga perusahaan kita punya itu sudah untung. KPK juga mengingatkan pencegahan kasus korupsi dimulai dari atasan. Jika atasan sudah berintegritas dan tidak melakukan korupsi,
maka di tingkat bawah pasti juga mengikutinya. Bagaimana mengatasi korupsi tidak sulit. Namanya juga mengatasi. Berarti dari atas. Kalau dari bawah namanya membawahi. Kan tidak saja pokoknya. Jadi kalau kita ingin BUMD kita ini tidak ada korupsi, ya dari atas. Dari atasnya tidak ada korupsi, insya Allah ke bawahnya gitu. Tetapi kalau atasnya sudah bermain-main, bawahnya lebih bermain-main lagi. Makanya sekali lagi, bagaimana mengatasi korupsi? Namanya juga mengatasi, jelas atas. Itulah makanya Bapak Ibu kita hadirkan di sini ya untuk sama-sama bagaimana sekali lagi kita mewujudkan Kalimantan Barat bebas daripada korupsi. Selain BIMTEK Pemberdayaan Dunia Usaha Anti Korupsi selama 3 hari di Kalimantan Barat, KPK juga memberikan BIMTEK Kelas Pemuda dan LSM Anti Korupsi dan BIMTEK Keluarga Berintegritas bersama pemerintah Provinsi Kalbar. Ada 9 nilai integritas yang KPK studi yang disingkat dengan Jumat bersepeda. Jumat itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda itu adalah berani, sederhana, peduli, adil dan disiplin. Kakak, kerja keras. Inilah nilai-nilai inilah yang akan kita tingkatkan dan kita terapkan dalam perilaku